Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Ladang Tutorial. Pada tutorial kali ini kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat pertanyaan bercabang di Google Form. Nah, seperti biasa, ketika teman-teman ingin membuat Google Form, maka langkah pertama kita masuk ke Google Drive-nya terlebih dahulu. Kita masuk ke Google Drive teman-teman masing-masing. Terus di sini kita membuat folder terlebih dahulu supaya nanti Google Form-nya rapi ya teman-teman. Misalkan di sini nama foldernya formulir bercabang. Seperti ini. Setelah itu kita masuk ke foldernya. Lalu di dalam folder ini teman-teman klik kanan, lalu pilih Google Formulir. Setelah itu pilih yang formulir kosong. Nah, disinilah nanti kita akan membuat pertanyaan bercabang di Google Form. Yang pertama kita kasih judul Google Form-nya terlebih dahulu atau formulirnya. Misalkan di sini kita kasih judul formulirnya pendaftaran seminar internasional. Seperti ini. Nah, setelah itu kita buat pertanyaannya terlebih dahulu. Pertanyaan pertama, misalkan kita isikan dengan nama lengkap. Lalu kita aktifkan wajib diisinya, supaya ketika nanti pesertanya melakukan pengisian Google Form pendaftaran seminar internasional, ketika dia tidak mengisikan nama lengkap, maka formulirnya tidak dapat dikirim. Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu kita masukkan email. Setelah itu kita aktifkan wajib diisinya. Lalu pertanyaan ketiga, kita masukkan status. Nah, disinilah kita akan bermain pertanyaan bercabang di status. Misalkan, status pertama yaitu peserta. Lalu status kedua, presenter. Seperti ini. Nanti ketika pesertanya melakukan pengisian statusnya peserta, maka dia akan langsung mengupload bukti pembayaran. Tetapi ketika status dia presenter, maka dia akan melakukan upload abstrak dan melakukan upload full papernya. Kita aktifkan wajib diisinya. Lalu untuk mengaktifkan pertanyaan bercabang, teman-teman klik titik 3 di bawah ini. Lalu klik buka bagian berdasarkan jawaban. Nah, nanti munculnya seperti ini. Nah, disinilah kita bermainnya nanti. Ketika peserta, nanti akan dikirim ke formulir mana. Nah, setelah seperti ini, kita buat bagiannya terlebih dahulu untuk bagian peserta yang pertama dengan mengklik tambahkan bagian atau icon yang ini. Misalkan di sini kita ketikkan formulir peserta. Lalu kita tambahkan pertanyaan. Tadi ketika peserta dia langsung melakukan upload bukti pembayaran. Lalu kita gunakan yang upload file. Lalu klik lanjutkan atau pilih lanjutkan. Nah, di sini kita aktifkan saja izinkan hanya jenis file tertentu. Nah, di sini saya akan menggunakan jenis file yang gambar atau JPEG seperti ini. Terus jumlah maksimum filenya 1, ukuran file maksimal 10 MB. Kita kasih keterangan di upload bukti pembayaran. Upload dalam bentuk gambar. Misalkan seperti ini. Lalu kita aktifkan wajib diisinya. Setelah itu kita membuat lagi tambah bagian untuk presenter. Kita tambahkan bagian presenter seperti ini. Lalu kita tambahkan pertanyaan. Misalkan presenter harus mengisikan abstrak. Kita pilih yang paragraf. Lalu kita aktifkan wajib diisinya. Setelah itu kita tambah lagi pertanyaan. Upload full paper.
seperti ini. Lalu kita pilih yang upload file. Nah, di sini kita aktifkan hanya jenis file tertentu, misalkan dokumen dan PDF seperti ini. Lalu kita aktifkan wajib diisinya. Kita tambahkan deskripsi di upload full papernya, file dalam bentuk dokumen atau PDF seperti ini misalkan. Nah, setelah kita menambahkan bagian, selanjutnya kita setting pertanyaan bercabangnya. Misalkan tadi peserta. Setelah dia mengklik peserta, maka dia akan lanjut kemana. Lalu di sini kita pilih. Ketika dia peserta, maka dia akan masuk ke bagian peserta atau buka bagian 2 peserta. Kita pilih yang ini. Setelah itu misalkan dia memilih presenter, maka lanjut ke bagian mana? Kita pilih yang buka bagian 3 presenter. Seperti ini. Lalu kita setting, misalkan dia peserta, tetapi dia sudah melakukan upload pembayaran, nanti Google Form-nya otomatis langsung kirim. Cara settingnya di sini ya teman-teman. Setelah bagian 2 ini, maka lanjut kemana? Misalkan langsung dikirim. Langsung pilih saja yang kirim formulir. Seperti ini. Nah, langsung saja kita uji coba Google Form-nya dengan cara mengklik pratinjau atau icon mata ini. Nah, kita isi coba. Yang pertama misalkan nama lengkapnya Arsha Yoga. Emailnya arsha@gmail.com. Misalkan status saya di sini peserta. Tadi kan ketika saya peserta, maka Google formulirnya otomatis langsung menuju ke bagian peserta, yaitu melakukan upload bukti pembayaran. Kita klik berikutnya. Nah, di sini. Ketika saya peserta, maka langsung saja upload bukti pembayaran. Kita upload filenya terlebih dahulu. Bukti pembayaran, misalkan ini. Bukti pembayarannya lalu kita open, upload. Langsung saja kita kirim. Nah, jawaban Anda telah direkam, berarti saya sudah mendaftar seminar internasional sebagai peserta. Nah, misalkan di sini saya mendaftarnya sebagai presenter, nanti tampilan Google Form-nya akan berbeda dengan peserta. Misalkan Yoga Pratama, yoga@gmail.com. Di sini status saya sebagai presenter. Lalu kita klik berikutnya. Nanti akan masuk ke bagian presenter. Ketika presenter saya harus memasukkan abstraknya terlebih dahulu. Misalkan abstraknya Kudus merupakan kabupaten di Jawa Tengah. Seperti ini. Langsung kita upload full papernya. Misalkan ini paper seminar internasional. Lalu kita upload. Langsung saja kita kirim. Nah, selanjutnya kita cek jawabannya. Nah, di sini ada 2 jawaban. Yang pertama sebagai presenter, yang kedua sebagai peserta. Misalkan kita cek dalam membuat spreadsheet. Lalu kita buat untuk melihat file Excel-nya. Nah, nanti datanya seperti ini. Dia mendaftar sebagai apa? Kalau peserta, langsung saja upload bukti pembayaran seperti tadi. Tapi kalau dia presenter, dia harus melakukan pengisian abstrak dan mengupload full papernya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kita bermain logika if-nya di sini. Nah, ketika teman-teman ingin membuat pertanyaan bercabang di Google Form, teman-teman harus menggunakan yang pilihan ganda atau multiple choice. Setelah itu, teman-teman setting di sininya. Seperti tadi, misalkan peserta, dia akan lari kemana, dan misalkan presenter, nanti bagian formulirnya lari kemana. Settingnya di sini ya teman-teman.
Lalu jangan lupa buat bagian formulirnya untuk peserta maupun presenter. Seperti ini, lalu setting di sini. Setelah bagian 2, dia akan lari kemana? Apakah langsung kirim formulir atau lari balik lagi ke pendaftaran seminar internasional atau ke buka bagian presenter. Oke teman-teman, begitulah tutorial cara membuat pertanyaan bercabang di Google Form dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Apabila teman-teman suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share. Serta bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman dapat selalu update informasi terbaru yang ada di channel ini. Apabila teman-teman masih bingung atau belum berhasil atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video-video selanjutnya.